Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan yaitu bagaimana penggunaan wajan bolik untuk mengatasi kendala jaringan nirkabel pada sebuah tempat. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dan nilai UTS jaringan nirkabel. Yang pertama, perkenalkan saya Fikri Zanefri, NIM D1041811032. Nah, apa sih kendala dan latar belakang diciptakannya atau digunakannya wajan bolik itu? Saya sendiri atau penulis memiliki kampung halaman yaitu desa kecil di Desa Spadu, tepatnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Salah satu kendala yang sering terjadi di sana adalah minimnya akses jaringan internet pada desa tersebut. Sinyal dan internet ada, tetapi tidak merata dan hanya mempunyai kecepatan bandwidth yang lemah. Ya bisa dikatakan jaringannya ada yang hilang, kadang tidak dapat sama sekali, dan kadang lancar. Layanan WiFi juga di sana belum masuk ke daerah desa tersebut sehingga penduduk di sana masih mengandalkan provider kesayangan mereka atau menggunakan modem. Jadi di desa Sepadu sendiri memang belum masuk jaringan atau layanan WiFi seperti IndiHome, Icon Plus dan lain-lain. Nah, lemahnya kecepatan bandwidth internet di sana menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses internet yang cepat seperti di daerah perkotaan. Apalagi dengan kondisi pandemi yang mengharuskan mahasiswa dan pelajar yang ada di sana melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau dalam jaringan. Baiklah, saya Pramana Afriandi akan menjelaskan pada bagian solusi. Kendala tersebut merupakan salah satu kendala jaringan nirkabel. Jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel ini sedikit mempunyai kelemahan, yaitu tidak bolehnya ada penghalang seperti gedung, pohon, bahkan burung yang terbang pun bisa saja mengganggu karena menghalangi sinyal. Pemancar dan penangkap sinyal harus saling berhadapan. Istilah asingnya line of sight, pandangan lurus atau mata bertemu mata. Jika ada penghalang, maka secara otomatis sinyal akan terganggu dan transfer data menjadi kacau bahkan koneksi terputus. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan dibangunnya pemancar sekaligus penguat sinyal seluler dan internet. Salah satunya adalah dengan menggunakan wajan bolik. Nah, wajan bolik ini akan dilengkapi dengan repeater yang nantinya akan menghasilkan daerah tersebut memiliki sinyal seluler dan akses internet yang mudah. Pada awalnya, untuk mengatasi permasalahan seperti itu, orang-orang memerlukan antena eksternal dengan gain yang lebih tinggi dari antena standar untuk meningkatkan jarak jangkauan wireless LAN yang diperlukan. Namun, antena eksternal high gain harganya relatif mahal. Maka dari itu, lahir sebuah ide atau gagasan untuk membuat antena high gain, namun dengan biaya yang relatif lebih murah. Salah satu kreasi yang cukup menarik adalah wajan bolik. Antena wajan bolik yang pertama kali ditemukan adalah wajan bolik Egon yang dikembangkan oleh Pak Gunadi atau lebih dikenal dengan Egun. Pak Gun berasal dari Yogyakarta. Informasi terakhir, beliau bekerja di Indosat menjadi salah seorang yang bertanggung jawab di stasiun Bumi Indosat di Purwakarta. Baiklah, saya Amirul Azmi. Saya akan menjelaskan cara membuat wajan bolik. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Pertama, alat yaitu penggaris, ada pisau atau cutter, gergaji besi, bor dan gigir. Dan bahannya, pertama ada wajan yang berdiameter 36 inci, ada PVC paralon tipis ukuran 3 inci dengan panjang 30 cm dan tutupnya 2. Pipa paralon 3/4 inci dengan panjang 8 cm dan tutupnya aluminium foil, baut dan mur ukuran 12 dan 14, bracket dan plat berbentuk L. Lalu ada modem USB LAN, kabel USB extension, dan pipa besi atau bambu yang panjangnya ukuran 5 sampai 10 meter. Lanjut yang pertama, langkah-langkahnya pertama yang tadi kita siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Lalu lubangi wajan yang tepat di tengahnya wajan tersebut. Ukuran baut 14, jika
kurang besar gunakan kikir. Cukup satu lubang saja. Sebelum membuat wajan bolik, kita harus mengukur diameter wajan dan kedalaman wajan. Mengapa harus diukur? Ini untuk menghitung feedernya, permukaan pipa yang tidak dilapisi aluminium foil. Berikut adalah rumus untuk mencari feeder. Lanjut. Lalu potong PVC paralon sepanjang 30 cm, kemudian beri tanda untuk jarak feedernya, yaitu daerah bebas aluminium foil. Untuk menentukan panjang feedernya, gunakan rumus feeder tersebut. Lalu siapkan doff atau tutup paralon 3 inci, lubangi wajan sebesar baut untuk menempel doff atau tutup paralon 3 inci tersebut. Kemudian pasang doff paralon 3 inci ke dasar wajan dan beri tutup baut, dan berikut hasilnya. Lalu berikut hasil tampak bodi belakang wajan baut tersebut. Akan muncul keluar baut di belakang dan nanti akan digunakan sebagai dudukan wajan ke tiang. Lalu lubangi doff 3 inci yang satu lagi seukuran baut 12. Lalu pasangkan doff 3/4 di tengahnya menggunakan baut 12. Pada bagian doff tutup PVC paralon yang akan dipasang pada tutup PVC harus diberi aluminium foil dahulu. Sedangkan doff yang dipasang pada wajan tidak perlu diberikan aluminium foil. Lalu siapkan modem USB LAN. Lalu tutup modem tersebut dengan karet atau plester untuk melindunginya dari hujan. Masukkan karet pelindung dengan lakban ke modem USB sehingga hasilnya akan menjadi seperti gambar di samping. Berikan lubang pada bagian paralon 3/4 sehingga dudukan modem USB LAN sekitar 5,3 cm dari ujung PVC-nya. Bisa jelas dari gambarnya. Lalu bungkus PVC paralon dengan aluminium foil pada daerah selain feeder. Kalau aluminium foil yang ada tanpa perekat, maka untuk merekatkannya bisa menggunakan double tip. Lalu berikan lubang untuk keluarnya kepala USB modem WiFi. Masukkan modem atau USB LAN pada lubang yang sudah ditandai tadi, dan ujung modem USB LAN akan tampak keluar pada jarak sekitar 5,3 cm pada ujung paralon. Bisa dilihat ya gambarnya, dan bentuknya seperti berikut. Lalu pasangkan doff tadi ke PVC paralon, pastikan ukuran lubang tepat dengan dudukan modem di dalamnya. Kemudian tinggal pasang PVC paralon tadi ke wajan yang sudah dipasang doff. Kencangkan sekencang-kencangnya dan secukupnya. Proses pembuatan wajan bolik hampir selesai. Lalu sambungkan kabel USB extension ke modem USB WiFi. Siapkan tiang dan untuk menegakkan wajan bolik. Yang tiang tadi ya, yang 5-10 meter tersebut. Penambahan router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi di sini router sebagai pemancar dari wajan bolik yang kita buat tadi. Berikut adalah simulasinya. Bisa kita lihat router sebagai pemancar untuk device-device yang akan kita gunakan seperti laptop, komputer, smartphone, dan lainnya.